Sobat Empati, kembali bertemu dengan kami di sini. Gue Coki, Riyama, Tobing. Mau tahu apa yang kami bahas hari ini? Sesuatu hal yang membuat kalian nanti akan terheran-heran. Wis. Yes. Penasaran? Penasaran. Kira-kira Riyama dan Tobing tahu nggak apa tema yang mau kita bahas hari ini? Tahu, kan kita Tentang udah apa? telepon-teleponan. Oke, Tobing? Belum tahu lah lu gimana harus Oke, nggak ceritain jadi awal. kita akan membahas soal paradoks. Paradoks. Berat Dalam nih kayaknya. perjalanan hidup ini ada sesuatu hal yang kita impikan, khususnya cita-cita, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Setuju dulu dong? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, gue langsung ya. Ri, Mm-mm. pasti lo punya cita-cita. Iya. Dari mulai, katakanlah dari mulai SMP, SMA, Iya. pada akhirnya sekarang lo menjadi Mm-mm. penyiar di salah satu radio terkenal di Indonesia. Boleh lo ceritakan nggak? Ini cita-cita lo nggak? Antara iya dan tidak. Maksudnya gimana itu, Ri? Iya, antara iya dan tidak. Sebenarnya cita-cita gue tuh sebetulnya udah nggak muluk-muluk sih, dari dulu cuma jadi ibu rumah tangga aja. Gitu. Oh ya? Mm-mm. Oh lucu bohong Perempuan lu. doang kan? Serius lu? Iya. Serius. Ngejum dulu dong, serius nih. Serius, Oh, ya udah, serius. oke. Walaupun ya nyokap gue nih, terus terang nyokap gue tuh dia bisa sekolah sampai S2 segala macam. Tapi ternyata gue nggak gitu tertarik untuk ngikutin ke situ. Tapi sorry, Ri. Hmm. Sorry, gue liat profile lo anak yang paling tua kalau nggak salah. Bener. Gue yakin lah orang tua lo pasti punya suatu cita-cita, Pasti, harapan. ekspektasi. Paling nggak lebih tinggi dari Ya, mereka. apalagi lo dari suku Tapanuli kalau nggak salah ya, Yes. yang mengharapkan anak perempuannya itu menjadi katakan kayak dokter gigi. Jadi nggak mungkin lo nggak punya cita-cita minimal atas suruhan orang tua. Sebenarnya sih gue cita-cita dari dulu pengennya tuh bisa traveling ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Oh, iya? Gitu, iya. Nah, dari negara satu ke negara lain gini gitu loh. Nikmatin hidup. Oke, Mas. sekarang pada akhirnya lo menjadi ya. kerja di salah satu stasiun radio itu gimana? Boleh diceritakan nggak? Yang pasti waktu zaman gue kuliah dulu tuh ini bokap yang masukin gitu Oh, kan. gitu. Nah, ini ada kampus di sini gini. Ya udah masuklah ke situ. Dan ternyata ini jurusannya ke arah komunikasi gitu. Komunikasi apa sih? Paling nggak kan jadi penyiar, jadi kerja di radio, kerja di Wartawan, TV gitu-gitu, wartawan, ya. wartawan segala macam. Dan ternyata Hmm. punya kakak kelas yang Oh. memang kerja di salah satu radio. Nah, kebetulan dia kakak KTB juga. Oh, gitu? Langsung lah gitu. Cepet kan prosesnya? Iya. Oke, lo gimana, Bing? Lo kayaknya udah nggak sabar nih mau ngomong nih. Gimana? Makanya tadi gue cepetin. Ah, Enggak, kalau gue dulu kan ya namanya orang pengen sukses. Dulu pengen bekerja di BUMN. definisi sukses menurut lo itu apa sih? Ya kalau dulu definisi Oh. sukses itu lo secara finansial, Duit. secara Jabatan gitu ya. ya spiritual tuh happy semua lah, berkecukupan atau berkelimpahan. Dulu definisi suksesnya kayak gitu doang. Enggak, lo dulu cita-cita lo jadi apa? Gue tahu lo kepengen jadi abri atau akpol kayaknya. Jadi potongan rambut Dari lo kayaknya. dari badan ya? Iya, dari badan. Enggak lah, lu dari mana gue mau jadi abri? Iya, apa dulu cita-cita lo? Pokoknya jadi orang sukses secara finansial tuh oke, semuanya happy aja. Karena itu Businessman. waktu itu gue juga pengen kerja di pemerintahan tapi yang ada duitnya, jadi pengen jadi karyawan BUMN. Cita terbesar adalah masuk Bank Indonesia gitu. Gitu ya. Oke, setelah itu nggak tercapai, lo ada dong merasa kayak sedih apa gimana gitu lo. Berapa lama lo berdamai dengan perasaan yang lo nggak bisa mencapai cita-cita lo itu? Itu cukup lama, waktu itu lo gila kan, lo tesnya dari ribuan sampai ada tahap ke 300-an orang gagal. Itu butuh waktu minggu atau bulanan lah Karena seluruh Indonesia ya iya, saingannya. untuk berdamai dengan hati bahwa menemukan bahwa kita gagal. Ya, tapi ujung-ujungnya merasa ya walaupun gue gagal, minimal gue lebih unggul dari ratusan atau ribuan orang lainnya lah gitu. Jadi itu berdamai dengan hatinya begitu, walaupun tetap nggak tercapai cita-citanya. By the way, Riyama lo Pasti. happy nggak dengan sekarang? Happy nggak? Happy. Boleh lo katakan happy-nya gimana? Lo menikmati kerjaan lo? Happy ya karena di pekerjaan terus terang ya gue kalau ngeliat teman-teman gitu yang lain ya kerja di perusahaan-perusahaan yang lain mungkin sama gitu ya, tekanannya sama, tapi kita ada tempat untuk rilis stres gitu di kerjaan gue ini. Jadi kalau umpamanya nih Ri, lu harus bikin gini, cuma saat itu kayaknya gue nggak bisa nih. Nah sambil siaran itu kan kita dengerin lagu, Oke. kita putar lagu, Oke. terus juga kita interaksi sama pendengar, itu akhirnya Oke. bisa menghilangkan stres kita. Terus kita tiap hari tuh ketemu sama orang baru Oke. gitu. Setiap hari ketemu sama orang baru yang bikin kita happy
gitu. How about you, Bing? Gimana coba? Lu Ini ya bahasanya. kayaknya masih mendendam kegagalan lu masuk ke instansi Jangan, pemerintah itu. udah Udah selesai ya? Gue udah berdamai dengan hati. Udah selesai ya? Cuman Udah judulnya selesai. beginilah. Sekarang tujuannya bukan di mana kan kayak gitu. Masalahnya jenis pekerjaannya. Nah, gue secara udah gue periksa dengan diri gue sendiri. Yang penting lo kerjaan gue tuh berhubungan dengan orang banyak lah gitu, bukan dengan benda mati. Artinya gue nggak hubungannya dengan seharian tuh dengan komputer lah, dengan apa lah ngangkat, tapi berhubungan dengan orang. Ya saat ini terpenuhi lah seperti kayak. Jadi ya cukup happy lah, walaupun bukan tempatnya nggak terpenuhi, tapi jenis pekerjaan atau aura atau suasana pekerjaannya tercapai lah, terpenuhi seperti itu. Kalau aku pribadi ya di pekerjaan aku ini terus terang aku dapat banyak berkat sih. Bukan hanya materi lah, mungkin lebih besar teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan lain gitu. Cuma dari sisi rohani aku dapat gitu. Jadi aku sering dikuatkan dengan materi-materi yang aku bawain ketika siaran. Aku dikuatkan oleh narasumber-narasumber aku juga gitu. Kadang-kadang interaksi dengan pendengar juga gitu. Ketika pendengar punya masalah gitu ya, dan kita sering berpikir, ternyata masalah itu nggak seberapa loh dibanding dengan gitu. Jadi setiap hari itu dapat kayak gitu. Jadi gue bisa nangkap ya. Jadi ketika lo siaran itu, sekalipun lo dalam katakan ada Kondisi, persoalan, kondisi iya. gimana tidak mengenakan, lo harus tampil dengan Oh iya. jangan mempengaruhi ya. Nggak boleh. Nggak, Justru malah itu Nggak, kita jadi dapat maksud lo bahagianya itu bukan karena duit aja ya, tapi karena menemukan hal-hal ketika melakukan itu ya. Peristiwa momen yang ditemukan bikin lo bahagia, bukan ya memang sih pekerjaan nggak urusannya dengan duit doang sih ya. Iya betul. Dan itu buat aku sih ini ya. Itu buat aku ketika aku punya masalah, jadi akhirnya aku nggak fokus dengan masalah itu gitu. Oke. Dengan pekerjaan yang aku dapat ini, terus aku juga didoain, dikuatin Gitu gitu ya. sama narasumber aku. Ya kalau lo lagi sedih, Walaupun aku nggak cerita loh ke mereka. Mereka nggak tahu masalah aku apa gitu. Tapi justru dengan materi-materi yang dia sampaikan, aku dapat banyak nilai dari masing-masing orang. Karena kan dalam satu hari itu aku bisa ketemu dengan 5 orang baru gitu. Dan 5 orang ini kan mereka punya pikiran yang beda-beda. kayak gini nih, gue juga pernah nih, maksudnya gue malah lagi merasa saat ini biasanya sedih banget, menderita banget pas dengerin orang, penderitaan dia lebih parah. Gue jadi ya rada-rada sedikit terhibur lagi. By the way, Bing, ketika lo tidak mencapai apa yang lo cita-citakan itu atau mimpikan itu, lo menyalahkan seseorang atau bahkan menyalahkan Tuhan nggak? Karena pastikan itu lo udah cita-citakan pernah dari atau lama. enggak Ya, gitu pernah ya. nggak? Atau lo menyalahkan siapa gitu loh? Judulnya kalau lo sesuatu tidak tercapai kan pasti ya menyalahkan, masa menyalahkan diri sendiri, ya pasti menyalahin Tuhan lah ya, nggak ngasih rezeki. Tapi ya seiring dengan waktu, ya namanya kan waktu yang nyembuhin dan sebagainya, merasa ya sudahlah, mungkin memang gue belum speknya, belum rezeki ya. gue nya belum sampai kualifikasinya seperti kayak begitu. Jadi gue nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, memang gue aja yang belum pantas sekali seperti itu. Dan aku pikir manusiawi ya, ketika kita mungkin nyalahin, Tuhan kok gini sih, kok hidup gua gini sih gitu. Aku pikir sih itu hal yang manusiawi gitu. Cuma ya balik lagi sih. Oke, kalian mau ngasih kekuatan nggak? Pastilah sobat empati, ada menerima kenyataan seperti kalian lah atau kita inilah yang tadinya berharap jadi ini kemudian tidak mendapatkannya. Mungkin Riyama dulu deh. Ada yang mau disampaikan nggak sama sobat empati? Aku tuh apa ya? Aku tuh paling nggak bisa loh yang namanya nasihatin orang, karena aku ngerasa hidupku udah Oh, gitu. badanku udah berat. Enggak, paling nggak gini sih Iya, kalau iya. buat Paling aku nggak sih kata semangat lah, ya, kata semangat lah, Ri. paling nggak buat aku sih nikmati semuanya dengan bersyukur lah ya. Gitu ya. Karena pasti apa yang kita kerjakan itu kalau kita nggak neko-neko, kita nggak macam-macam, kita ada di track yang benar sih, jalanin aja gitu. Jadi Lu gimana, Bin? Ya begini, kalau gue menyimpulkan lah ya, nggak mungkin ada orang yang semua keinginannya tercapai. Ya. Itu mustahil. Jadi ya gue adalah sama dengan orang lain, pasti ada yang nggak tercapai, tapi juga ada yang tercapai kan kayak gitu. Jadi ya itu udah hal yang umum lah terjadi ya. Jadi nggak melulu seneng, nggak melulu sedih gitu. iya, udah kepastian, maksudnya nggak mungkin semua orang bisa tercapai semua keinginannya. Iya. Jadi karena gue tahu seperti kayak begitu, ya sudah, kita berdamai dengan hati. Ada hal-hal yang memang kita ini mungkin karena gue merasa itu guanya yang belum layak, belum kompeten Belum gitu, maksimal. atau itu tujuannya itu memang bukan buat gue sebenarnya. Artinya ada hal-hal lain yang lebih bagus gitu, jadi bukan ke situ doang. Mungkin seperti itu jadinya. Itu yang perlu, yang gue udah renungkan, udah gue telusuri lah ya, mungkin seperti itu. Jadinya gue bisa berdamai lah. Satu tadi ya, nggak semua
pasti nggak semua orang bisa terpenuhi keinginannya. Yang kedua, jangan-jangan yang kita pengen itu bukan yang terbaik buat Iya. kita gitu. Ya gua itu doang. Sobat empati, ada Riyama yang tadinya boleh dibilang nggak punya mimpi-mimpi ya, ternyata sekarang jadi penyiar radio, bahkan udah lebih dari 15 tahun ya dia, kalau nggak Iya, salah ya. udah dari 4 radio sih. 4 radio, tadi Tobing. Kalau abang sendiri? Kalau gue memang dari dulu memang pengen jadi kerja di media. Kan memang di media kan? Ya, maksud saya, maksud gue cita-cita gue itu selain menjadi tentara waktu SMA, karena kebetulan ada om gue itu. Iya, ada orang dalam. Bukan orang dalam, ada om gue, ada Iya. bokap gue itu kerja di salah satu koran di Jakarta. Dan gue lihat dia gitu loh, enak banget nih penampilannya, cuek gitu, rambut gondrong gitu kan. Ya kemudian ya gue akhirnya kuliah lagi salah satu kampus di Lenteng Agung. Gitu loh. Itu kampus saya, Pak. Kok kampus apa? Kayaknya kita sama. Iya. Oke. Jangan kita bersaudara. Ya. Itu kan berarti lo paradok nggak ya? Kalau gua setengah paradok. Oh, sama paradok. Karena Oke. dulu memang cita-cita gua itu jadi tentara, Ah, ya kan. Dalam perjalanannya gua ngeliat om gua dari Oh, ada hal yang lebih menarik gitu ya. Jadi kami bertiga ini punya latar belakang yang berbeda-beda, sobat empati. Gua setengah paradoks, Riyama bahkan nggak punya cita-cita seperti sekarang. Kalau gua Oke. tulen paradok gue. Nah, Asli banget. jadi apa tadi yang kami perbincangkan tadi, bahwa pada kenyataannya memang dalam perjalanan hidup kita, kayak kata Tobing tadi, nggak semua bisa kita dapat. Iya. Nggak semua bisa kita dapat. Karena kalau bisa gua kutip tadi Riyama, karena Riyama ini sedikit penyiar, sedikit teologi dia, Enggak. ya kan? Belum. Jadi dari perspektif rohaninya, kami pengen menyampaikan bahwa apapun sekarang yang kita geluti, yang kita kerjakan, kita syukuri. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju banget. Oke sobat empati, selesai dulu. Kita tidak berhenti di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu ya. Ikutin terus channel kita.